Marilah kita mulai les kita hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Jadi kemarin kita belajar ya beberapa pertemuan sampai ke bagian hot dari baris dan deret, dari mulai baris dan deret geometri sampai dengan baris dan deret arit matematika. Jadi hari ini kita akan masuk ke bab baru di matematika wajib, yaitu limit ya. Jadi limit ini materi baru ya, dan nggak keluar di SMP, dia hanya keluar di SMA yaitu kelas 11 ya sekarang ini. Jadi apa sih limit itu dan bagaimana cara perhitungannya, itu yang akan kita cari gitu ya di pertemuan yang sekarang ini. Oke, kakak share screen ya. Tadi kakak sudah juga share materi ya tentang limit ya. Oke. Oke. Bisa kan? Oke. Sekarang ini limit fungsi ya. Jadi limit itu kalau kita artikan dalam bahasa ya, limit fungsi aljabar. Jadi limit fungsi itu ada dua nanti ya, ada limit fungsi aljabar dan trigonometri. Tapi kita yang akan belajar yang aljabar dulu, habis itu baru ke yang trigonometri. Tapi prinsipnya akan sama gitu ya. Yang trigonometri hanya ditekankan lebih kepada sifat-sifat trigonometrinya. Jadi yang pertama limit fungsi trigonometri. Nah, arti dari limit fungsi ya. Limit fungsi memiliki arti mendekati hampir ya, sedikit lagi atau harga batas. Nah, jadi limit itu artinya mendekati ya, mendekati hampir atau sedikit lagi. Biasanya kalau dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan limit itu seperti pembuatan pintu ya. Pembuatan pintu itu tidak akan mungkin orang yang bikin pintu itu pas. Tidak akan mungkin orang yang bikin pintu itu ngepas ke engselnya, betul gak? Pasti dia akan buat mendekati. Misalnya itu panjang engselnya itu 5 meter ya, 5 meter, panjangnya ya. Panjang lebarnya itu 1 meter, ke atasnya 5 meter ya. Nah, tidak akan mungkin pintunya itu dibuat ngepas ke 5 meter. Ya. Kenapa? Kalau dibuat ngepas ke 5 meter tidak akan susah kebuka kan? Pasti paling tidak itu ada 5,8 misalnya. Itu ya, misal 5,85 gitu. Jadi dibuat mendekati 5 meter gitu ya. Tapi tidak 5 meter. Itu artinya limit gitu ya. Tapi di sini kita akan bahas tentang limit fungsi sesuai dengan kurikulum yang ada di SMA ya. Jadi itu salah satu aplikasinya. Jadi ketika ngitung limit itu sebenarnya angkanya kita dapatnya itu 5, tetapi harga sebenarnya itu tidak sampai 5 gitu. Oke? Atau hampir mendekati. Pahamnya sampai sini untuk prakteknya itu ya. Dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kalau contoh lainnya itu pakai baju ya. Baju itu kan kalau dibuat mendekati ukuran badan ya. Tidak akan mungkin dibuat ngepas nian gitu, betul lah. Bisa lebih besar ya. Dan bisa juga dikecilkan. Oke. Itu ya pengertian limit. Nah, sekarang yang akan kita masuki adalah limit fungsi aljabar. Tahu ya aljabar? Aljabar itu yang ada X, ada variabel, ada koefisien dan konstanta gitu ya. Nah, limit fungsi aljabar ya di sini. Limit fungsi suatu limit fx dikatakan mendekati a. Nah, mendekati a. Jadi fx mendekati a ya, fungsi fx mendekati a sebagai suatu limit. Maka dinotasikan ya. Nah, bila x mendekati a, maka dinotasikan limit fx x mendekati a sama dengan a, gitu bacanya. Jadi limit, cara bacanya dari sini ya, limit fx mendekati limit fx x mendekati a sama dengan a. Oke, paham? Ya, limit fx x mendekati a sama dengan a. Karena ini materi baru ya, jadi kakak jelaskan dari awalnya nih. Oke. Ini ya, ini bentuk umum dari yang namanya limit fungsi aljabar. Ini bentuk umumnya ya. Oke, kita coba lanjut.
Lanjut ya. Nah, Iya. sekarang limit fungsi aljabar. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikan langkah-langkah mengerjakan limit fungsi ya aljabar ini? Nah, jadi langkah-langkahnya supaya bentuk tak tentu dapat dihindari. Nah, dari cara untuk mengerjakan limit fungsi aljabar itu yang pertama adalah substitusi langsung ya. Nah, tapi nanti akan ada syarat-syaratnya supaya bisa melakukan substitusi langsung ya. Yang kedua itu ada cara faktorisasi ya yang bisa dilakukan, yaitu memfaktorkan jika ada dua buah faktor atas dan bawah, itu kita bisa gunakan faktorisasi ya, tidak boleh menggunakan substitusi langsung. Habis itu tiga mengkalikan dengan bilangan sekawan ya. Ini ada di bilangan berpangkat ya, atau yang sering kita bilang kali sekawan dengan akar gitu ya. Sama saja, ini juga limit menggunakan konsep kali sekawan gitu ya. Yang keempat, membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Jadi membagi dengan variabel pangkat tertinggi. Jadi kalau ada yang misalnya batas yang tak hingga, nanti membagi dengan pangkat tertingginya itu yang mana gitu ya. Sebenarnya ada 5 ya. Ada 5 kakak kasih yang bisa dibuat. Ini kalau untuk manual. Ada yang satunya lagi menggunakan otomatis, yaitu menggunakan aplikasi gitu. Jadi aplikasi juga bisa untuk menghitung limit gitu ya. Kalau yang sudah berbelit gitu, berbelit. Oke. Nah, limit fungsi aljabar. Ada beberapa teorema dari limit. Nah, yang pertama, bila limit fx x mendekati a sama dengan a dan limit gx x mendekati a sama dengan b, maka yang pertama adalah limit k fx ya x mendekati a. Nah, ini bisa keluar ya. Maka k limit fx x mendekati a. Jadi ini yang pertama ya. Habis itu maka k sama dengan k kali a gitu ya. Hasilnya gitu. Nah, habis itu ini ada rumus yang kedua teoremanya, yaitu limit fx plus minus gx ya. Maka plus minus gx ini bisa kita pisah, yaitu limit fx x mendekati a plus minusnya kita pisah, yaitu limit gx x mendekati a gitu ya. Nah, habis itu kita lihat, maka hasilnya itu a plus minus b gitu. A B-nya itu apa? Ini limit ya, limit fx x mendekati a dan limit gx x mendekati b. Ini maksudnya disubstitusikan ya, paham ya? Ini kan sama dengan a gitu, ini kan sama dengan b gitu. Oke, kita tinggal lihat lagi. Nah, jika ada limit ya fx kali gx, ini yang kali berlaku juga ya, dimana berlaku seperti ini. Untuk limit fx kita bisa seperti tadi, tambah atau kurang. Jadi kita bisa menggunakan juga untuk kali. Jadi kalinya kita bisa jadi limit fx dikali limit gx gitu ya. Limit fx x mendekati a dikali limit gx x mendekati a. Jadi a kali b seperti tadi. Habis itu yang keempat nih. Jika ada limit x mendekati a untuk fungsi fx dibagi gx ya. Nah, jadi kita bisa pisahkan juga, jadi limit x mendekati a untuk fx dulu, habis itu limit x mendekati a untuk gx dulu, maka hasilnya a per b gitu. Paham enggak sampai sini untuk teoremanya? Ya, biasa ya ini teorema ini yang biasa kayak aljabar gitu, dipisahkan. Jadi pertama satu dan bisa dibuat terpisah. Ini juga berlaku untuk disatukan gitu ya. Untuk yang misal kayak gini bisa kita satukan karena sisi kiri sama dengan sisi kanan gitu. Oke. Nah, sekarang sifat yang keenam, banyak ya sifat limit ya. Jadi sifat yang kelima yaitu jika limit x mendekati a untuk fx pangkat n ya, maka ini bisa kita buat n-nya itu tidak hanya kurungnya ini bukan hanya di sini, tapi kita bisa kurungkan besar, yaitu limit x mendekati a fx baru kita pangkatkan n gitu. Ini sifat juga, maka didapat a pangkat n ya, karena limit fx itu a ya. Habis itu ini yang keenam nih. Yang keenam, jika ada limit x mendekati a untuk akar pangkat n fx ya sama dengan hasilnya itu akan sama dengan akar pangkat n limit x mendekati a fx
sama dengan N akar A gitu. Ya, ini sama ya. Karena ini merupakan teorema. Oke. Kita lanjut ya. Sampai dari teorema ini ada yang tanyakan enggak? Ada 6 teorema nih tentang limit. Ada teorema 1, 2 dan 3, 4, 5. Ada yang tanyakan enggak? Tidak, Pak. Tidak ya. Karena ini merupakan proses dari operasi juga ya. Oke. Kita langsung ke soal supaya bisa mempraktekkan langsung teorema-teorema yang ada. Oke. Latihan 1. Jika ya. Nah, nomor 1. Nilai dari limit 3x x mendekati 2 untuk x mendekati 2 adalah ini berapa Raka? Bisa enggak ini? Kakak jelaskan dulu. Cara untuk mencarinya itu karena ini hanya satu garis, ya, kakak menyebutnya ini satu garis atau satu jalur gitu ya. Ini kan satu ya, hanya satu baris gitu ya, 3x ya. Jadi langkahnya itu adalah dengan mensubstitusikan nilai x yang 2 ini ke nilai x ini gitu. Jadi kalau kita lihat di sini ada pilihan 1, 2, 3, 4 dan 6. Jadi kalau ini kan limit 3x untuk x mendekati 2, maka tinggal kita rubah, kita masukkan aja nilai 2 ke x-nya ini kan, jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Bisa? Pendek ya? Pendek ya. Kalau yang kayak ini masih pendek. Paham tak sampai sini? Kalau dia satu baris ini atau satu jajar. Dikali dua, x-nya diganti 2, Pak. Iya, x-nya diganti 2. Misal, seandainya jika misalnya ada yang kayak lain lagi, misalnya limit x mendekati 2, misalnya ini tetap 2, tapi fungsinya itu ditambah misalnya. Ada 2x kuadrat ditambah 3x misal kayak tadi. Nah, ini karena masih satu baris, ya ini ke satu baris ini Raka ya. Betul, satu baris ini. Karena satu baris, maka kita tinggal substitusikan aja dengan 2x pangkat x-nya kita ganti ya, x-nya kita ganti mana eraser. X-nya kita ganti dengan 2 pangkat 2 ditambah 3 kali 2. Jadi hasilnya itu 2 kali 4 ditambah 3 kali 2 6. 2 kali 4 itu 8 ditambah 6 sama dengan 6 14 ya. Nah, gitu. Jadi karena ini hanya limit x mendekati 2 sama limit x mendekati 2 untuk fungsi 3x ya, atau limit 3x untuk x mendekati 2 ya. Itu jika kita gantikan nilai x-nya dengan 2. Jadi jawabannya benar. Gitu. Sampai sini paham Raka? Halo? Aduh, sial ini. Cek, halo Raka. Maaf tadi sinyalnya agak kurang. Kita lanjut ya. Nah, sampai mana tadi? Sampai sini ya. Jadi hasilnya sampai sini. Minjem kalkulator ini. Ya. Jadi hasilnya hasilnya berapa tadi? Hasilnya 6. Itu 6. Paham sampai sini? Paham ya? Nah. Ini ya pembahasannya seperti yang kakak buat tadi. Jadi limit x mendekati 2 untuk 3x jadi 3 dikali 2 sama dengan 6. Atau pembahasan menggunakan cara yang kedua, yaitu 3-nya itu bisa ke depan ya. 3 yang kalau di depan x-nya itu bisa pindah ke depan gitu. Jadi yang 3 ini bisa pindah ke depan gitu, sesuai sifatnya tadi ya. Jadi didapat nilai 3 limit x. Jadi kalau kita carikan lagi ya, kita carikan, maka didapat 3 kali 2 sama aja ya. Sama.
hanya bentuknya agak beda sama dengan 6 gitu. Boleh dicatat dulu ini. Tahu sudah? Dicatat dulu ini caranya. Karena ini materinya baru, karena limit ini nggak muncul di SMP, nggak muncul di kelas 10 ini. Hanya di kelas 11 ini. Nanti hanya sekali ini limit, di kelas 12 nggak ada lagi nanti limit itu. Tapi UN masuk, tapi nggak ada UN ya, tapi entah diganti apa nanti. Biasanya limit kita paling enggak satu soal limit, tapi biasanya soal untuk limit ini mudah kalau di UN atau limit SBMPTN sering keluar kalau kemarin. Tapi lebih hot kalau SBMPTN untuk mencari limit gitu. Udah, jadi ini caranya. Kita lanjut. Oke, jawabannya yang E. Oke, nah seperti tadi ya. Tadi kan ada contoh yang satu lagi yang kakak kasih gitu. Coba Raka kerjakan nomor 2. Bisa enggak? Nilai dari limit 2x ditambah 4 untuk x mendekati 2 adalah. Nah, saya sama ya, karena ini masih satu jalur gitu, dari satu pendaftar gitu. Delapan. 8 yakin? Oke, sip, mantap. Kalau kita cari, itu kan tinggal 2 kali 2 ya. Apa? 4, 2 kali 2 4, apa 4? Itu jawabannya ya. Gitu ya. Lihat benar-benar 8. Iya, tepat sekali ya, yaitu 2x ditambah 4 jadi 2 kali 2 ditambah 4 ya. 8. Sampai di sini paham? Ya. Ini namanya dengan cara substitusi langsung ya. Jadi mengganti dengan langsung dengan nilai x yang mendekatinya ya. Tapi ingat, ini hanya berlaku untuk satu jalur atau satu baris berbentuk barisan satu kayak gini. Tidak berlaku untuk per nanti ya. Misalnya 2x per 4x gitu, itu tidak berlaku, harus disederhanakan dulu ya, baru bisa. Kalau gini bisa langsung dimasukkan gitu ya. Kalau satu catatannya itu harus satu baris ya, atau satu jalur gitu. Kalau bahasanya satu jalur atau satu baris kayak gini baru bisa gitu. Oke. Terlanjut. Nah, ini soal nomor 3 nih. Ini masih satu baris enggak nih? Masih enggak? Masih. Silakan dikerjakan kalau masih satu baris. Belas. 12 yakin? Iya. Oke, 12 kita kunci ya, tinggal kita gantikan aja ya. Kita lihat pembahasannya. Jadi pembahasannya itu ada limit 6x dikurang 2x untuk x mendekati 3, maka limit 4x ya. Jadi boleh kita operasikan dulu. Tadi Raka operasikan dulu atau langsung masukkan 3? Langsung masuk enggak? Langsung masuk ke ya.
Ini juga bisa dioperasikan. Ini kan X ketemu XD. Bisa kita operasikan. Jadi kan 6 kurang 2 kan 4X ya. Jadi 4 kali 3 dengan 12. Atau cara yang kedua, ini yang cara yang satu ya, yang menggunakan sifat ini. Ini cara yang pertama ya. Kalau yang ini kakak sarankan kalau ada 6X dikurang 2X ini dioperasikan dulu biar lebih simpel gitu ya daripada memasukkan kayak tadi. Nah, atau pembahasan nomor 2 ya. Ini kayak Raka tadi, tapi ini menggunakan sifat. Jadi ketika dia ada limit 6x dikurang 2x untuk x mendekati 3, maka ini bisa kita pisah gitu ya. Ini kita pisah, ini kita pisah. Jadi pas kita pisah dapatlah nilai limit 6x untuk x mendekati 3 dikurang limit 2x x mendekati 3. Alhamdulillah. Maka didapat ya 6 kali 3 dikurang 2 kali 3 ya. Jadi hasilnya 18 kurang 6 sama dengan 12 sama gitu. Oke. Sampai sini paham Raka? Dapat ini. Masih mudah ya, satu baris karena ya. Sudah lanjut ini. Kita lanjut. Nah, sekarang limit fungsi untuk bentuk 0/0 gitu ya. Nah, jika fx itu adalah x dikurang a dikali hx dan gx adalah x kurang a kali hkx ya, maka limit fungsi, nah di sini menggunakan metode pemfaktoran ya. Jadi ini menggunakan metode pemfaktoran, dimana ketika ini menggunakan metode faktoran ya, tidak boleh dia itu untuk langsung disubstitusikan dengan cara yang tadi ya. Jadi tidak boleh ini misalnya ada x untuk x mendekati 2. Jadi duanya itu nggak boleh langsung masukkan. Kenapa? Karena ini merupakan faktor. Nah, karena di sini adalah fx per gx ya. Di mana cara menyelesaikannya itu gimana? Maka kita harus faktorkan, yaitu misalnya di sini kita kasih simbol yaitu x dikurang a dikali hx dan x dikurang a dikali kx. Di mana nanti ya, nanti di akhir ada yang bisa dicoret kayak ini. Ini kan bisa dicoret misal. Jadi hasil akhirnya nanti kayak gini, hx per kx gitu. Kita coba kita lanjut. Nah, maka hasilnya itu ada yang bisa dicoret gitu. Ketika ada berbentuk kayak gini, yang per gini ya, tidak boleh dia langsung dimasukkan. Catatan, tidak boleh dia langsung dimasukkan dengan limit yang mendekatinya. Misal limit a-nya itu sama dengan 2, tidak boleh itu langsung dikasih 2 ketika. Kenapa? Karena ketika Raka kasihkan 2, maka hasilnya akan berbentuk 0,0 dan hasilnya tak hingga gitu, tidak menghasilkan hasil yang baku. Tapi ketika ada soal yang demikian, maka Raka harus menfaktorkannya terlebih dahulu gitu. Paham enggak ini penjelasan ini? Oke, kita coba. Nah, kita coba satu soal dulu ya. Nah, dan juga ada limit fungsi bentuk tak hingga per tak hingga. Ini juga berbahaya. Sebentar ya. Halo, assalamualaikum Om Allah. Ya. Halo ya. Oke, yang berapa? Kirimnya nomor. Kemarin lagi nomor. Coba aku cek dulu. Soal ganti HP ini mau apa? Aku kirim apa namanya HP baru? Coba ya dikirim dulu. Nak ganti iPhone lah nih lama-lama ini. kirim nomor. Mana? Kirim dulu. Ya. Oke. Salam. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi kan untuk 0 menemu 0 ya. Maka di sini kalau kita dalam bentuk fx per gx ya, itu bisa juga menghasilkan tak hingga per tak hingga. Dan ini juga bukan apa ini? Ini merupakan limit fungsi bentuk untuk tak hingga gitu ya. Jadi jika diketahui limit fungsi tak hingga ini pasti tak hingga ya. Misal ada bentuk limit ax pangkat n dikali ditambah bx pangkat min 1 misalnya sampai dengan c gitu ya. Pangkatnya banyak gitu sampai belakang, dan juga yang ini. Maka
sama dengan R, maka caranya itu gini. Jika R-nya itu sama dengan 0, sama dengan N kurang dari M gitu ya. Jika R sama dengan A, sama dengan N sama dengan M, R sama dengan T hingga, maka N lebih dari M. Nah, NM itu apa? Pangkat di atas gitu ya. Coba kita lihat dulu ya. Jika N kurang dari M, nah N, misal N-nya ini misalkan, ini kan ada ketentuannya. R sama dengan 0 untuk hasil. R ini adalah hasil ya. R itu adalah hasil. Hasilnya itu sama dengan 0, maka N kurang dari M. Jadi misalnya N itunya 2 ya. Dan M-nya ini 1 ya. Kurang dari ya, maka hasilnya akan 0. N kurang dari N. Nah, dan jika R sama dengan A ya, maka hasilnya N sama dengan A, maka hasilnya adalah A. Yang depan ini hasilnya nilainya. Habis itu R tak hingga jika N lebih dari M, jadi N-nya itu lebih besar dari N gitu. Oke, mau upaya tidak bingung, nanti kita masuk ke soal aja karena ini sebenarnya mudah, ini sebenarnya sangat mudah. Tapi kalau hanya lihat huruf ya memang agak susah ya. Kalau kita lihat ke soal mungkin maka akan berubah pikiran, lebih mudah gitu. Lanjut enggak nih? Lanjut ya. Kita akan coba dulu. Oh iya, belum. Dan ini ada satu lagi ya rumus ya untuk X mendekati tak hingga ya. Ini untuk bentuk yang tak hingga nih. Jika ada bentuk AX ditambah B dikurang PX ditambah Q sama dengan R ya. Maka rumusnya itu, nah di sini R-nya itu akan bernilai tidak hingga jika A lebih dari P ya. A lebih dari P. Nah, R berbentuk 0 jika A sama dengan P, dan juga R berbentuk min tak hingga jika A kurang dari P. Ini merupakan nilai A kurang dari P gitu ya. Misalnya A-nya itu 1 kurang dari 3 misalnya, itu maka bentuknya min tak hingga gitu. Bentar. Lanjut. Nah, habis itu ada bentuk kayak gini lagi nih. Aduh, mau banyaknya. Jika ada bentuk kayak gini, yaitu limit X mendekati tak hingga, maka AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C dikurang PX pangkat 2 ditambah QX ditambah R sama dengan R gitu ya. Maka ini ada rumusnya nanti. Nah, maka untuk mencari R, nah jika R-nya itu yang pertama, hasilnya tidak hingga jika A lebih dari P. Tapi jika A sama dengan P, maka hasilnya itu, nah misalnya X, di sini X juga. Maka hasilnya itu adalah B min Q. Ini rumus, ini boleh dicatat ini. Ini rumus untuk mencari dalam bentuk kayak gini. Nah, biasanya dalam UN atau SBMPTN ataupun yang lain, yang keluar itu yang biasanya yang ini, bentuk ini. Karena dia punya rumus baku yang kayak gini. Ini boleh dicatat ini, karena ini rumus baku. R sama dengan B min Q per 2A. Sehingga kalau untuk kemungkinan ketiga, jika A-nya itu kurang dari P, itu R sama dengan min tak hingga. Ini boleh dicatat dulu ini. Pertama rumus yang ini, karena ini yang akan paling sering dipakai jika ada bentuk kayak gini gitu. Karena itu bentuk baku dan dipakai dengan soal-soal yang telah tervalidasi gitu. Aduh, nyamuknya banyaknya. Mana ada? Hah? Iya. Oke, kita lanjut. Lanjut. Sudah ini? Sudah. Sekarang. Nah.
jelaskan dulu nomor 4 ya. Ah, jika ya di sini ya, nilai dari limit x mendekati 0, x pangkat 4 dikurang 3, x pangkat 2 ditambah 4x per 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 2x ya. Nah, bentar ya. Halo? Halo, yang saya betul kan? Oke. Tunggu ya. Layar dari timur ya. Oh iya. Agak rusak. Iya. Oke. Sip. Oke. Nah, jadi kalau ada bentuk kayak gini per, catatan nomor 1, Raka tidak boleh memasukkan langsung ya. Memasukkan langsung yaitu nolnya ini ke x gitu. Tadi catatan boleh dicatat juga di sana. Yang boleh langsung masuk itu apabila dia hanya sejajar satu jalur gitu. Jika dia sudah kayak gini berbentuknya per ya, itu tidak boleh langsung masukkan x-nya ke 0. Kenapa? Kalau Raka masuknya x pangkat 0, maka hasilnya 0 per 0 kan? Betul nggak? Kan 0 pangkat 4 0 ini. Habis itu ini 0 0 0 0 0. Habis kan? Jadi nggak ada penyelesaian gitu ketika kita buat kayak gitu ya, nggak ada penyelesaian. Coba. Sedangkan di sini di jawabannya itu ada penyelesaiannya, itu 3, 2, minus 2,5 dan 2. Ini berlawanan, jadi yang harus kita lakukan adalah dengan cara mensosialisasi, bukan menfaktorisasi namanya itu ya. Coba kita lanjut. Lihat dulu. Nah, pembahasannya. Nah, jika Raka bikin kayak gini ya, yaitu dengan limit x mendekati 0, di mana x 4 ya, x pangkat 4 ini kurang 3, x pangkat 2 ditambah 4 per 2 x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 2. Jika Raka masukkan langsung nolnya ya. Jika Raka masukkan langsung nolnya, maka akan menghasilkan kayak gini. 0 pangkat 4 gitu ya, sampainkah hasilnya akan 0 per 0. Dan ini tidak tepat ya kalau langsung dikatakan. Jika 0 didefinisikan dapat menghasilkan tidak terhingga, karena 0,0 adalah tak hingga. Kalau tidak percaya coba dicari kalkulator, apakah 0,0 tak hingga? Iya. Nah, itu bukan solusi, sehingga soal yang diselesaikan dengan cara faktorisasi. Jadi ini bukan solusi kan, karena tak hingga itu bukan solusi gitu ya. Jadi kita harus menggunakan faktorisasi. Jadi gimana sih faktorisasi? Nah, gini. Maka cara yang benar itu kayak gini. Jadi cara yang benar itu ketika kita sudah ada ini ya. X pangkat 4 dikurang 3, x pangkat 2 ditambah 4x, habis itu per 2x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 dikurang 2x. Nah, ini kita faktorkan x-nya, kita keluarkan. Dia bisa berupa kayak gini dan juga bisa berupa kayak biasa, misalnya bisa berupa kayak gini, misalnya faktor kayak biasa ya, 2x misalnya ditambah 1 atau x dikurang 1, faktor biasa yang faktor aljabar seperti yang biasa kita lakukan gitu ya. Nah, bisa berbentuk kayak gini, atau kalau ini kan bisa x-nya keluar gitu. Nah, ketika x-nya keluar, maka sisanya kayak ini kan. Jadi x pangkat 3 dikurang 3x ditambah 4, habis itu 2x pangkat 2 dikurang x dikurang 2. Nah, ini boleh kita coret. Jadi tujuan pemfaktoran itu ya, tujuan pemfaktoran itu apa? Itu yang per kayak gini supaya ada yang bisa dicoret gitu. Supaya ada yang bisa dicoret atau disederhanakan gitu ya. Sehingga hasil akhirnya kayak gini kan, 2x 02 dikurang 3x plus 4, 2x x pangkat 2 dikurang x dikurang 2. Nah, ketika sudah sekali difaktorisasi maupun faktorisasi yang kemarin maupun ya, intinya harus difaktorisasi dulu kalau ada bentuknya kayak gini, maka barulah kita boleh memasukkan angka x mendekati 0, barulah kita boleh memasukkan 0 di situ, yaitu 0 dikurang 2 ditambah 4, 0 dikurang 2 dikurang 2, maka akan menghasilkan 4 per min 2 sama dengan min 2 gitu. Jadi kalau ada bentuk yang kayak gini, yang nanti Raka mendapatkan hasilnya 0 per 0 atau 2 per 0 yang menghasilkan tidak terhingga, itu silakan Raka gunakan cara faktorisasi gitu. Faktorisasinya sekali gitu, agar
Tujuan faktorisasi menyederhanakan dan membuat ada yang bisa dicoret gitu. Coret. Oke. Sampai sini paham? Ada yang tanyakan enggak? Oh, enggak. Boleh dicatat dulu ya. Allah. Sudah? Oke. Oke, boy. Sudah? Sudah. Kalau sudah kita lanjut, oke? Oke, kita lanjut. Nah, sekarang coba Raka ini. Dimana limit X pangkat 2 dikurang 4 per X pangkat 2 ditambah X min 6 ya. Untuk X mendekati 2, itu berapa sih hasilnya? Ingat, kalau Raka buat langsung, ini hasilnya 0, betul lah. 2 bagi 2 ya. 1. Tapi tidak boleh. Harus difaktorkan dulu. Kenapa? Karena Raka kasih 2, di sini 2 pangkat 2 kan 4, di sini 2 pangkat 2 4 ditambah 2 gitu ya. 2 ini 6. 6 kurang 6 0. Betul lah. Maka akan menghasilkan 0 per 0. Kalau Raka isi langsung dengan angka 2.
Halo, Assalamualaikum. Ya, Nomor token ada di sini. ada bawah. Nomor token yang ini nah, bawah. Token 3624145613456878 itu nah. Ya. Oh, udah buka lagi. Fotonya ya di foto bagian paling bawah itu di bawah total bayar. Token gitu. Gua cek dulu. Ya oke. Ya, Salah. Juara ketemu Raka. 4/5 Kak. 4/5. Oke. Iya. Yang atasnya difaktorkan ke berapa? Berapa faktor atasnya? Faktor atasnya berapa, Raka? X. Oh. Gimana? Kamu udah? Tadi 4/5 ya? Iya. Ya, faktor atasnya berapa ini? X min 2, X plus 2 ada? Betul lah? X min 2, X plus 2 kali. Iya. Betul? X min 2 kali X plus 2 per X plus 3 dikali X min 2. Oke. Bentar ya. Jadi ada yang bisa dicoret ya? Iya. Oke, kita lihat pembahasan. Jadi di sini seperti yang Raka bikin tadi ya, yaitu X plus 2 X min 2, habis itu bawahnya X min 2 bawah dikali X plus 3, jadi X min 2 nya boleh kita coret. Oke, jadi sisa yang ada itu adalah limit X min plus 2 per X plus 3. Jadi setelah kita faktorisasi ya, satu kali aja faktorisasinya itu, maka kita dapatkan nilai ini, yaitu X plus 2 per X plus 3. Barulah ini kita baru masukkan nilai 2, yaitu jadi 2 tambah 2 per 2 tambah 3 sama dengan 4/5. Oke, mantap ya, paham ya sampai sini? Iya. Oke, coba lanjut lagi. Ya, oh sudah ya, kamu ya. Jadi jawabannya B. Jawabannya B ya tadi ya. Ini B gitu. Oke, sekarang coba Raka ini. Nomor 6. Nah. Lihat, ini bukan pemfaktoran ya. Ini menggunakan sifat dari
tak hingga gitu ya. Jadi ketika ini kan tak hingga ya, bukan kalau tak hingga itu beda ya untuk yang kalau batasnya 2, batasnya 3. Kalau tak hingga cara gampangnya itu nanti Raka lihat pangkalnya. Kak ajari. Belakangnya jangan Raka lihat, belakangnya biasa aja. Yang dilihat itu bagian depan. Lihat atas sama bawah, besar sama ya. Betul? Iya. Itu cara membagi cara membuat lagi. Cara mengoperasikan ini jika pangkat tertinggi dari limit yaitu pangkat 2 ini kita bagikan ke seluruhnya. Jadi ini kita bagi X pangkat 2. Jadi kita bagi X pangkat 2. Ini kita bagi X pangkat 2 nanti ya. Sampai bawahnya X pangkat 2 gitu, kita bagi X pangkat 2. Nah, jika atas dibagi bawah ya, itu lebih besar yang bawah, maka hasilnya ini jadi tak hingga. Ini jadi tak hingga, jadi tak hingga, jadi 0, jadi 0, jadi 0. Oke. Biar tidak bingung, coba kakak kita lihat dulu pembahasannya. Nah, kayak gini pembahasannya. Nah, jika di sini kan ada limit X mendekati tak hingga ya. Ada 4X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 6. Habis itu 4X pangkat 2 dikurang 8X min 1 gitu ya. Nah, cara untuk mencari yang tidak hingga yaitu limit tak hingga itu dengan cara membagi pangkat tertinggi ke seluruh komponen gitu ya, ke seluruh fungsi gitu ya. Jadi pangkat tertingginya berapa di sini? Pangkat 2. Nah, karena pangkat 2 jadi seluruhnya itu kita bagi dengan X pangkat 2. Jadi 4X pangkat 2 bagi X pangkat 2 ditambah 3 per X pangkat 2 dikurang 6 X pangkat 2. Di sini 2X pangkat 2 per X pangkat 2 dikurang 8X X pangkat 2 ditambah 1 per X pangkat 2 ya. Maka didapat, nah ini habis ya, ini jadi 1. Jadi di situ dia dapat 4 ditambah 3X dikurang 6 bagi X pangkat 2 per 2 dikurang 8X per 1 X pangkat 2. Nah, X pangkat 2 ini ya. Nah, X pangkat 2 ya tadi itu berubah, kita substitusikan berbentuk tak hingga. Karena di sini X mendekati tak hingga, jadi di sini baru kita masukkan nilainya yang tak hingga yang tadi ya. Nah, jadi maka dapatlah nilainya kayak gini. Jadi 4 dikali 3 bagi tak hingga dikurang 6 bagi tak hingga pangkat 2 ya. Habis 2 8 bagi tak hingga ditambah 1 bagi tak hingga pangkat 2. Maka jika nih ya, satu lagi ya konsep, jika ada bilangan misalnya 3 4 ya dibagi tak hingga, maka hasilnya itu 0. Seluruh bilangan yang apabila dibagi tak hingga hasilnya itu 0. Oke? Paham? Ini kan ingat tak hingga. Tapi tak hingga bagi tak hingga hasilnya 1 nanti. Ingat tak hingga hasilnya 1. Tapi kalau ini hasilnya 0 gitu. Maka hasilnya itu 4 ditambah 0 dikurang 0 per 2 dikurang 0 ditambah 0 gitu ya. Maka hasilnya itu 4 tambah 2 gitu. 4 bagi 2 salam. 4 bagi 2 sama dengan 2. Sampai sini paham? Ditanyakan, coba dicatat dulu ini ya. Nah, ini.
Sudah. Sudah? Sudah. Lanjut ya ini. Nanti habis ini kita kakak cari, saya kasih tahu bagaimana cara cepatnya. Ini juga ada jalan cepat gitu ya. Sudah di sini? Aduh, gara-gara makan bicola. Ini merupakan konsep ya. Sudah. Nah, kita lihat lagi. Nah, pembahasan nomor 2 ini lebih simpel karena kita menggunakan sifat, jadi ya. Nah, perhatikan bahwa pangkat di atas sama dengan pangkat di bawah, seperti yang ada di rumus sebelumnya tadi ya. Ada rumus sebelumnya. Yaitu jika P sama dengan Q, nah ini kan P, Q, ini kan pangkat atas pangkat bawah sama, yang paling tinggi yaitu ada pangkat X pangkat 2. Maka hasilnya itu sama dengan P per Q, 4 bagi 2 sama dengan 2. Simpel sekali ya. Jadi ketika pangkatnya ini sama, tinggal kita bagikan aja yang depannya gitu ya. Paham? Tapi kalau pangkat atasnya itu lebih rendah, maka hasilnya nanti tak hingga. Ya. Tapi kalau pangkat atasnya, pangkat atasnya, pangkat bawahnya tak hingga. Bukan tak hingga ya, pangkat atasnya itu yang lebih tinggi, ya. Maka hasilnya tak hingga. Tapi kalau pangkat bawahnya lebih tinggi, maka hasilnya 0. Gitu. Oke, paham? Oke, dah. One more. Oh iya, bukan one more ini. Jawabannya tadi berapa, 2 ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan enggak, Raka? Untuk konsep awal. Untuk konsep awal dulu sebelum kita masuk ke soal-soal lebih hot ya. Ini ya konsep awal ya itu ya. Jadi Raka lah tahu bahwa untuk mencari yang tak hingga tuh kayak gini. Untuk mencari yang pakai jalur lurus ya, atau kayak tadi syarat lurus itu boleh disubstitusikan langsung, atau yang bentuknya per, yang hasilnya nanti menghasilkan 0/0, itu kita harus faktorisasi dulu. Habis itu kalau limit tak hingga itu maka kita bagikan dengan pangkat yang tertinggi gitu ya. Habis ini paham? Tadi tanyakan lagi enggak? Tidak. Screen. Oke, kalau nggak ada nanti kita akan bahas lagi ya mengenai limit dan juga soal-soal yang lebih hot ya dari limit ini ya di pertemuan selanjutnya. Sampai sini ada tanyakan? Habis juga? Tidak. Oke, kalau tidak nanti ini juga kakak rekam, jadi kalau kurang-kurang boleh dilihat di YouTube nanti ya. Oke, kalau nggak ada marilah kita tutup ya ini. Marilah kita tutup les kita hari ini dengan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.